Halo guys, ketemu lagi di channel BG Mepo. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, mungkin ini adalah video yang berbeda dari video yang sebelumnya. Mungkin adalah awal atau video awal dari channel ini terkait kita akan mengulas sepak bola Indonesia ya. Di hari Sabtu kemarin ada tragedi yang sangat memilukan buat supporter Indonesia, buat sepak bola Indonesia khususnya. Dan juga saya pribadi mengucapkan turut berduka cita ya untuk sedalam-dalamnya buat keluarga, buat korban yang telah berjatuhan ya, sekitar 100 orang lebih atau 100 supporter dari Aremania ataupun dari pihak polisian. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan dan kedepannya dapat melangkah untuk menjalani hidup, dan juga keluarga yang ditinggalkan sabar dan juga tetap berserah dan mendoakan bagi almarhum dan almarhumah diterima di sisi Tuhan. Amin. Ya, di video kali ini saya akan sedikit menyoroti, atau ini adalah hal yang sangat-sangat jarang terjadi ya, atau langka sekali ya, karena memang biasanya atau korban dari supporter itu bentrok ataupun kejadian-kejadian dipukulin, seperti kayak tempo lalu Persipura lawan Persija di Senayan, supporter Persida di dalam Metro Mini atau Kopaja dipukulin gitu ya, akhirnya tewas gitu kan. Kalau ini kejadiannya tuh lebih ke arah supporter panik atas kejadian yang istilahnya ada sedikit kerusuhan untuk merusak fasilitas di dalam lapangan, tapi respon dari pihak berwenang atau pihak aparat mengeluarkan gas air mata itu yang sangat memang disayangkan. Dari ulasan-ulasan yang saya baca ataupun artikel-artikel yang saya baca atau video-video yang saya tonton, sangat menyoroti gas air mata ini. Nah, saya akan sedikit merangkan atau kita akan cari artikel apakah dalam sepak bola atau pengamanan dalam sepak bola itu diizinkan. Ya, kita sudah sampai mencari artikel ya, apakah penggunaan dari gas air mata ini dibolehin gak sih gitu kan. Tapi memang di satu sisi polisi ada konversi ya atau informasi dari Kapolda Jatim bahwa penggunaan gas air mata udah sesuai standar. Nah, ini bertolak belakang kalau dari banyak artikel itu bahwa tragedi Arema, Komnas HAM usut penggunaan gas air mata oleh Polri ya. Alasan polisi tembak gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC versus Persebaya. Beragam urusan dan sebab berkonstruksi bagaimana dengan tragedi di Kanjuruhan. Jadi hal-hal yang terjadi di Arema atau di Malang kemarin itu pada pertandingan Arema Persebaya memang sangat-sangat belum pernah gitu kejadian di Indonesia. Karena gas air mata, panik, sesak napas, ruang sempit, akhirnya terus berdesakan untuk mencari ruang, akhirnya kejadian. Tapi kalau di satu sisi tidak dikeluarkan gas air mata, akhirnya kan pasti terjadi ricuh kan, rusuh, dan pasti fasilitas stadion rusak. Jadi ini sebenarnya keputusan yang diambil oleh pihak yang mempunyai kebijakan sebenarnya pada saat di lapangan itu. Keputusan yang diambil gas air mata akhirnya seperti ini. Jadi sebenarnya keputusan itu kan gambling ya. Keputusan bisa berhasil, bisa gagal. Nah, kebetulan kalau menurut saya keputusan yang diambil oleh pemegang kuasa pada saat pertandingan Arema Persebaya itu akhirnya kalau dengan korban segitu banyak ya gagal gitu. Dan juga kalau misalnya fasilitas lapangan atau stadion rusak ya, dengan keputusan yang diambil juga gagal. Jadi ada akibat yang dihasilkan negatif ya, bisa dibilang gagal gitu. Tapi kalau kerusuhan yang mau terjadi terus diambil keputusan oleh pihak yang berwenang akhirnya reda, nah itu berhasil. Nah, ternyata banyak korban ya. Kita buka liputan6.com. Kita nggak terlalu lama aja videonya. Jadi ini adalah tragedi Arema, Komnas HAM usut penggunaan gas air mata oleh Polri ya. Nggak boleh tuh ya, aparat penegak hukum tidak diizinkan menggunakan gas air mata dalam stadion. Jadi ini ada aturan di dalam negeri atau lokal kita itu memperbolehkan, atau polisi punya standar untuk menangani kerusuhan, tapi untuk dunianya atau aturan FIFA-nya
nggak ada gitu, nggak diizinkan sebenarnya. Ya, Ridwan Kamil sampai memberikan cuitan, ini benar-benar menegangkan lah. Menurut saya channel ini adalah channel yang membagikan tentang sepak bola dalam artian walaupun dengan game, tapi yang bermain itu legend-legendnya gitu. Jadi saya tuh udah sangat lama atau dari kecil lah menyukai sepak bola Indonesia, walaupun kejadiannya kerusuhan, prestasi nggak ada, tapi saya tetap dukung liganya atau timnasnya gitu kan. Nah, kejadian ini sangat memilukan karena merenggut nyawa segitu banyak dan juga merenggut ketenangan kita dalam menonton sepak bola nantinya gitu kan, kalau sampai ada terjadi seperti ini lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir, karena Jokowi bilang ini adalah yang terakhir kali ya, insiden nggak boleh terulang. Jokowi menyesalkan tragedi dan meminta mengusut tuntas. Jadi jangan sampai kejadian lagi. Mudah-mudahan pihak-pihak yang melakukan atau membuat keputusan segeralah bertanggung jawab dan menunjukkan kejantanannya. Kalau yang membuat keputusan itu yang harus tanggung jawab di lapangan. Biasanya komandan-komandan lah yang punya pemegang kebijakan gitu. Jadi jangan anak buahnya yang disuruh maju gitu kan. Jadi poinnya, tanggapi himbauan Jokowi, Presiden, dan juga perbaiki, dan juga jantan, akui kalau itu keputusan saya ambil gitu. Dan segera minta maaf kepada keluarga. Walaupun memang di satu sisi supporter Aremania pada saat kalah dengan Persebaya itu merasa tidak puas gitu kan. Tapi memang kadang kita ambil di hulunya gitu. Itu kan akhir dari pertandingan. Tapi kalau di hulunya sebenarnya lebih ketat lagi, sebenarnya harusnya mereka nggak bisa masuk lapangan dan mereka hanya sebatas berkoar-koar di dalam di tribun aja gitu kan. Yang lain-lain pun seperti itu, supporter sepak bola banyak pasti nggak puas kalau kalah. Nggak ada yang kalah itu puas. Jadi bohong kalau bisa bilang gitu ya, nggak apa-apa kalah, nanti baru pertandingan ini, atau sabar saya gini-gini. Pasti nggak puas, tapi nggak puasnya itu kita harus batasin gitu. Nggak bisa nggak puas tapi bisa turun ke lapangan, bisa merusak fasilitas. Nah, itu yang perlu dibenahin sebenarnya dari pihak penyelenggara atau Liga Indonesia Baru gitu kan, dan PSSI juga dan Kemenpora. Jadi sebenarnya ini sih buah si malakama ya di persepak bola Indonesia. Saya juga perhatiin nggak bagus-bagus gitu. Kenapa lambat banget gitu? Malaysia aja, Liga Malaysia aja, contoh aja, kalau liganya bagus pasti klubnya tembus gitu, minimal di Liga Champion Asia. Akhirnya kan Johor lumayan gitu, bisa mengalahkan tim-tim Asia lainnya di Liga Korea ataupun liga yang lain gitu kan. Indonesia masih stuck terus gitu kan, tertinggal jauh karena memang perlu ada pembenahan. Perlu orang-orang yang emang lama di dunia bola dan nggak ada politiknya sebenarnya. Harusnya sih jadi lembaga independen aja kayak KPK gitu. Jangan di bawah atau pemilihannya dengan hak suara segala macam gitu aja. Sebenarnya kalau mau simple menurut saya, dan bisa dibenahi kalau orang yang emang ahlinya gitu, bukan yang berkepentingan sebenarnya. Oke deh. Jadi semoga ke depan musibah ini nggak ada lagi, dan juga saya nggak mau masuk ke sanksi-sanksi atau harus dihukum sekian gitu. Yang penting yang mengeluarkan kebijakan maju gitu, minta maaf, akuin, ucapin bela sungkawa sama keluarga gitu kan. Dan juga harus ada evaluasi di internalnya gitu, di lembaga itu gitu. Oke deh. Jadi ini adalah tragedi yang sangat-sangat besar gitu kan. Tragedi yang sangat memilukan, bahwa di tanggal 1 Oktober kemarin kan padahal kita memperingati kesaktian Pancasila gitu. Di tahun 65 itu juga ada pertumpahan darah gitu kan. Dan selanjutnya di Indonesia. Nah, ini seperti cerita itu ada cerita baru lagi di tanggal 1 Oktober, yaitu adalah tragedi Kanjuruhan. Jadi seperti itu aja videonya, ungkapan atau
ulasan sedikit dari BGM Evo ya guys ya. Jadi mungkin ke depan kita akan coba ulas-ulas lagi tentang sepak bola Indonesia supaya apa? Supaya juga kita juga mengerti tentang sepak bola Indonesia seperti apa gitu kan. Dan sampai mau dibawa kemana, apa bisa sampai ke seperti gaya di Premier League atau Liga Inggris dan liga-liga Eropa lain atau Liga Asia gitu ya, yang udah top Liga J League lah gitu kan. Sampai kapan gitu kan. Dan timnas kita juga lagi bagus sebenarnya, makanya sayang banget. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Mungkin demikian sedikit ulasan tentang atau ungkapan atau istilahnya tanggapan terkait kejadian tragedi Kanjuruhan di tanggal 1 Oktober kemarin. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.